dosennya itu ilmu budaya dasar Alhamdulillah. dan bahasa Indonesia, dan saya selalu memberikan ke anak didik saya membuat cerita pendek tentang budaya lokal yang digabungkan dengan pariwisata juga pertanian. Nah, di pertanian kebetulan saya sekretaris wanita HKTI di Jawa Barat, zaman Pak Rudi. Oh, Jadi Pak saya Rudi. sering dengan kementerian, dengan itu dengan dinas pertanian di sana juga sering kolaborasi ya, kebetulan gitu. Jadi pengalaman setidaknya ada sedikit, tetapi bisa di-sharekan ya. Nah, berbicara konsep di sini itu kebanyakan organisasi manapun, lembaga manapun, konsepnya hebat-hebat, bagus-bagus, ide-idenya cemerlang. Tapi di sini selalu ada nyentuh ego, egosentris, sehingga merasa konsep saya paling bagus, konsep ini. Nah, itu hancurnya sebuah organisasi itu merasa diri kita paling hebat, paling benar. Tetapi kata Prof, ini seni, menyelaraskan konsepnya itu harus bisa menampung semua orang itu satu tujuan. Sehingga satu sama lain itu saling melengkapi. Saya ada kekurangannya, yang lain ada kelebihannya. Kita jadikan satu konsep yang sempurna, meskipun tidak 100 sempurna, tetapi konsep itu diadopsi dari Bapak tadi bagus ya konsepnya, dari Bapak Kehutanan juga bagus konsepnya soal hutan gitu. Apalagi sekarang pasar leuweung berhubungan dengan hutan. Di leuweung itu sumber daya manusianya itu, sumber daya alamnya itu harusnya jangan ada yang miskin, betul nggak? Betul. Karena alamnya ada. Kok sekarang di kampung-kampung makan aja susah. Betul. What heaven gitu. Masa Bu begitu, Bu? Coba aja. Densil semua rata-rata di pedalaman. Padahal harusnya sejahtera. Nah, di sini mungkin tugas Bapak dari Perhutanan, Bapak dari Pertanian itu gimana konsep pasar leuweung itu bisa membangkitkan ekonomi kerakyatan yang akhirnya akan menimbulkan ketahanan pangan minimal di perkarangan rumahnya. Jadi one village, one product. Nah, itu program saya dulu yang waktu ke Prabowo itu diisikan, dan alhamdulillah sampai sekarang juga ketahanan pangan masih ada. Dan saya juga ke Bapak Perhutanan juga ya, Pak Indik, terima kasih tahun kemarin sudah memberikan kontribusi ke Wahegan bibit di Pendopo. Iya, memberikan bibit, macam-macam bibit, dan sekarang bibitnya udah 1 tahun udah tinggi-tinggi, alhamdulillah. Nah, itu suatu apresiasi juga. Karena sekarang saya ketemu langsung dengan ininya ya, kepala cabangnya. Nah, itu. Nah, mungkin berbicara konsep berarti berbicara action. Berbicara action, berbicara anggaran. Nah, sekarang kita konsep udah oke. Cuma diem. Karena banyaknya orang diam itu karena apa? Duit. Betul nggak? Sekarang kita tiap pertemuan terus aja rapat nonsense tanpa anggaran. Karena terus ya ulu-uluin gini. Karena konsep saya diterapkan di Wahegan. Wahegan tidak pernah berbicara dulu konsep rapat pertemuan, enggak. Berbicara anggaran. Anggaran udah kumplit ini nih. Kita adain acara begini, jalan tanpa harus terus rapat. Paling video call rapat juga. Karena semua udah ditugaskan. Yang kita ngulun tugasnya begini. Ini tugasnya cari anggaran. Ini tugasnya ini. Jadi kita setelah ada anggaran baru berbicara action. Kalau kita action lagi tanpa anggaran, kita akan diundur-undur waktu. Kenapa selalu lembaga manapun atau siapapun juga selalu ditunda-tunda waktu? Karena satu, anggarannya. Jadi di sini alhamdulillah ada pemegang kebijakan, terus ada orang-orang hebat di sini, semua ada Profesor Iva, ada yang masalah kepribadiannya gitu. Terus kita Bapak juga ya dari sutradara juga kan bukan dunia hayal tetapi dunia nyata pun kan pasti anggaran ya Pak ya. Sehingga sutradara juga merasa terbengkalai, tidak ada penghargaan. Sutradara juga manusia karena ya Pak. mencari duit itu oleh duit lagi. Dan Bapak kalau ingin menjadi produser pasti harus menyiapkan anggaran Pak ya. Baru dibeli oleh televisi gitu, production berapa sih nilainya. Nah, jadi di sini saya harap kita bicara yang realita udah ya, tinggal actionnya nanti teknis setelah pembentukan panitia. Dan